Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nur Oktavia dari Program Studi Sistem Informasi angkatan 2018. Dan di sini saya akan menjawab soal mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Saya dari kelas R01. Berikut merupakan soalnya. Oke, untuk soal nomor 1, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Sebelumnya SDLC itu adalah System Development Life Cycle. Jadi, System Development Life Cycle ini merupakan suatu sistem yang dipakai khususnya dalam rekayasa sistem informasi. Jadi, untuk tahapan-tahapan dalam SDLC itu ada beberapa. Yang pertama itu ialah perencanaan sistem atau sistem planning. Dalam sistem planning ini lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem dan meliputi beberapa aktivitas-aktivitas yang ada seperti pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, lalu mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, dan mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Kemudian menentukan juga mengevaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, kemudian penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Lalu untuk tahapan yang kedua ialah analisis sistem. Analisis sistem ini adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas-aktivitas yang sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Lalu yang kedua itu ada brainstorming dalam tim pengembangan mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Lalu yang ketiga itu ada mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Lalu ada analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Kemudian juga ada mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan pada sistem. Kemudian tahapan yang ketiga ialah perancangan sistem atau sistem desain. Pada tahap ini, fitur atau operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan diantaranya ialah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, lalu menganalisa data dan membuat skema database, lalu merancang user interface. Kemudian untuk tahapan berikutnya ialah implementasi sistem atau sistem implementasi. Pada tahap implementasi ini, yaitu mengimplementasikan tahapan-tahapan dari sebelumnya yang sudah dilakukan dan melakukan uji coba. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan ialah pembuatan database sesuai skema rancangan, lalu pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, ketiga pengujian dan perbaikan aplikasi. Lalu untuk tahapan selanjutnya atau tahapan terakhir ialah pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Untuk pemeliharaan sistem sendiri di sini itu dilakukan oleh admin yang ditunjuk dan yang bertanggung jawab atas maintenance. Dan maintenance sendiri itu dilakukan untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk soal nomor 2, buatkanlah tabel tentang perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Jadi untuk soal nomor 2 ini saya sudah membuatkan beberapa poin-poin perbandingan dari 4 model di bawah ini, dan penjelasannya akan sebagai berikut. Tabelnya akan tertera pada tabel berikut ini. Jadi yang pertama itu saya akan bandingkan berdasarkan pengertian teori. Jadi untuk prototipe itu dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Kemudian untuk model waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan development. Lalu yang ketiga itu ada spiral. Metode spiral itu merupakan gabungan dari pengembangan prototipe dan waterfall. Jadi pengembangan ini melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas model waterfall. Kemudian ada RAD. RAD ini merupakan singkatan dari Rapid Application Development.
Metode ini juga menggunakan pendekatan interaktif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya sesuai dengan kebutuhan. Untuk perbandingan poin selanjutnya ialah dengan kelebihannya. Kelebihan pada model prototipe, pelanggan dapat terpuaskan jika pengembangan berhasil memenuhi kebutuhannya. Kerjasama kedua pihak akan saling dibutuhkan dalam prototipe ini. Kemudian untuk model waterfall, metode waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Dan model yang ketiga, spiral. Proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah dengan menggunakan metode ini. Kemudian yang keempat itu model RID. Untuk model RID, metode RID adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya. Poin perbandingan selanjutnya ialah tentang kekurangannya. Kekurangan yang ada pada berbagai model ini diantaranya ialah yang pertama prototipe. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Jika tidak, prototipe ini tidak akan menjadi metode yang paling efektif. Kemudian pada metode waterfall, sistem dalam metode ini merupakan proses yang baku sehingga pengembangan sangat sulit untuk melakukan improvisasi dan proses tersebut memakan waktu yang lama. Lalu untuk metode spiral kurang tepat jika dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak yang belum berpengalaman prosesnya. Bisa menjadi terlalu kompleks bagi mereka dan masih pemula juga terlalu kompleks. Kemudian untuk model RID, mustahil menerapkan metode RID ini dalam pengembangan perangkat lunak, apalagi pengembangan yang untuk berskala besar. Kemudian untuk soal yang nomor 3, diminta untuk memberikan contoh sebuah aplikasi, baik itu di sekitar ataupun aplikasi apa saja yang bisa digunakan, dan bagaimana model pengembangannya, apa saja yang dipakai, lalu langkah-langkahnya apa saja, dan kesulitan apa yang dirasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Baik, di sini saya akan mengambil satu contoh aplikasi berbasis mobile untuk navigasi ke alamat pelanggan TV berbayar. Di sini saya memposisikan diri sebagai seorang teknisi yang melakukan servis kepada pelanggan dalam perusahaan TV swasta. Jadi di sini itu seorang teknisinya itu memerlukan sebuah aplikasi untuk mempermudah pekerjaannya dalam mencari mencari alamat rumah pelanggan dengan mudah dan tepat pada waktunya. Untuk fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi yang digunakan oleh teknisi ini sendiri ialah penandaan alamat pelanggan dan pencarian alamat pelanggan. Kedua fitur tersebut itu membantu para teknisi dalam mencari alamat pelanggan dan dapat menuju ke sana dengan tepat pada waktunya. Untuk pengembangan yang dilakukan dalam membangun aplikasi ini ialah menggunakan UML, Unified Modeling Language. Unified Modeling Language ini merupakan bahasa grafis yang berfungsi untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek. Kemudian pengembangannya menggunakan juga Object Oriented Analysis and Design. Adalah cara pengorganisasian perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur dan perilakunya. Dan untuk bagian navigasi dipergunakan 3 model. Yang pertama itu Google Maps Android API, yang mana Google Maps ini adalah API yang memungkinkan pengembangan aplikasi untuk menambah peta berdasarkan data dari Google Maps pada sebuah aplikasi Android. Kemudian untuk navigasi selanjutnya itu diberlakukan Google Maps Direction API. Google Maps Direction API adalah layanan yang mengkalkulasikan rute antara lokasi menggunakan HTTP request. Dan untuk pengembangan berikutnya menggunakan Global Position System atau GPS. GPS itu atau lebih dikenal sebagai sistem untuk menentukan lokasi di permukaan bumi menggunakan sinkronisasi sinyal satelit. Selanjutnya untuk user interface pada aplikasi teknisi ini ialah yang pertama ada interface tandai lokasi. Jadi setelah melakukan login terdapat 4 buah form antarmuka yang harus dilalui untuk menandai alamat
atau lokasi pelanggan. Yang pertama ada form utama, yang kedua ada form list pelanggan, yang ketiga ada form detail profil, dan yang keempat ada form koordinat alamat pelanggan. Pada form utama itu terdapat beberapa tombol, yakni tombol yang ditandai lokasi, 2 tombol cari alamat, dan 3 tombol logout. Untuk form list pelanggan berisi daftar pelanggan yang akan ditandai alamatnya. Data pelanggan yang ditampilkan adalah nama, ID, alamat, dan nomor telepon. Lalu ada form detail profil. Form detail profil ini berisi rincian profil pelanggan seperti nama, alamat, kelurahan, kecamatan, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian untuk form koordinat pelanggan ini, koordinat tersebut diambil dari GPS smartphone teknisi sendiri. Pada form tersebut terdapat peta yang diambil dari Google Maps dengan titik tengah adalah koordinat alamat pelanggan. User interface selanjutnya ialah antarmuka cari alamat. Setelah melakukan login, terdapat 5 buah form antarmuka yang harus dilalui untuk mencari atau menuju alamat pelanggan. Yang pertama adalah form utama, yang kedua form list pelanggan, yang ketiga form detail profil, dan form detail profil pelanggan, yang keempat form rute, dan yang kelima form navigasi. Di bagian paling bawah form ini terdapat tombol untuk menuju ke form rute pelanggan. Form rute dan form navigasi adalah untuk menampilkan rute dari lokasi teknisi ke alamat pelanggan. Peta pada kedua form ini diambil dari Google Maps. Lokasi teknisi diambil dari GPS, sedangkan koordinat pelanggan diambil dari database. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh para teknisi, tidak ditemukan adanya kesulitan dalam penggunaan aplikasi berbasis mobile ini, dikarenakan aplikasi ini sendiri dirancang dengan sesederhana mungkin serta user-friendly. Dan untuk fitur-fitur yang terdapat di dalamnya seperti penandaan alamat pelanggan dan pencarian alamat pelanggan, semuanya berjalan dengan baik. Dengan adanya fitur pencarian lokasi yang dapat menampilkan rute dari lokasi teknisi ke alamat pelanggan pada aplikasi Android milik teknisi tersebut, dapat mempermudah teknisi sendiri dalam melakukan penservisan pada TV berbayar, sehingga pelayanan pada pelanggan TV berbayar itu dapat dilakukan secara maksimal. Sekian jawaban saya dari UTS Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.